bukan enak ya, apa sih haram, kenapa haram gitu, makanan seenak ini kenapa haram gitu loh. Wah, masuk Islam nggak bakal makan babi lagi. Bapak ya, orang tua saya itu dia salah satu pengurus di gereja. Kamu tinggal milih gitu, kamu mau masuk neraka mau masuk Islam. Nah, dengan pikiran polos saya, wah serem nih gitu. Oke, itu satu ketertarikan awalnya di situ. Orang tahu gitu, orang tuanya nggak bakal mudah lah gitu dikasih tahu tentang itu, tentang ngajak masuk Islam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sultan Parfum, parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah, Hajar Aswad, Kasturi, 2000 bunga dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Teman-teman, sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja. Semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat Ngaji Cerdas, saya memperkenalkan diri dulu ya sebelum kita lanjut. Nama saya yang sekarang Iftita Rahmani. Biasanya dipanggilnya Iif. Dan sekarang banyak yang kenalnya Rahma. Kalau di sekolah ya, panggilnya Rahma, Miss Rahma. Karena saya di sekolah ngajar, dipanggilnya Miss Rahma. Kemudian nama sebelum itu, nama hijrahnya tadi. Ya, nama baptisnya Ramina. Nama baptisnya Ramina. Saya tadinya berasal dari agama Kristen Protestan. Dari mana? Dari Mentawai. Ke Pulau Mentawai. Pulau Mentawai itu ada di Sumatera Barat ya. Kita nyebrang ke Padang. Kalau dari Jakarta kan nyebrang ke Padang, kemudian nyebrang lagi pakai kapal ke Mentawai. Agamanya Kristen Protestan. Iya, sebelumnya. Iya, jamaah biasa atau aktif gitu? Aktif, tapi waktu itu karena saya masih kecil ya. Aktifnya anak-anak ke gereja karena orang tua gitu. Maksudnya orang tuanya yang sebenarnya aktif di gereja. Jadi muslim udah berapa lama? Saya dari tahun 2004. Ya, dari SMP. Nah, bagaimana tuh triggernya ibu tiba-tiba bisa masuk Islam? Kan di Mentawai itu kan mayoritas, iya, mayoritasnya Kristen. Dan mungkin informasi juga tidak seperti di kota masuk itu. Iya. Itu bagaimana, Bu? Jadi awalnya saya tuh diajak ya, ada kakak saya, kakak kandung yang duluan memeluk agama Islam. Dia juga memeluk agama Islamnya, pokoknya kita tuh saling mengajak ya. Kalau dia dari tante saya, dia Islam karena pernikahan nikah sama orang Muslim. Kemudian ada inisiatif ngajak kakak saya masuk Islam juga, dimasukin ke pesantren. Di pesantrennya di Maninjau, pesantren Buya Hamka. Kemudian begitu kakak saya udah Islam, mungkin dia juga punya rencana lagi gitu, ngajak lagi, karena kakak di atas saya ya, dia ngajak saya gitu. Nah, ngajak saya juga ya nggak mudah ya. Awalnya emang tidak ada niat, saya sendiri nggak ada niat dan nggak kepikiran bakal masuk Islam gitu, karena memang sebenarnya emang tidak ada ketertarikan awalnya di Islam gitu, karena emang orang tua taat, ya udah kita manut gitu, ngikutin agamanya orang tua. Tapi namanya hidayah kita nggak tahu ya. Ternyata pada saat itu Allah memberikan hidayah kepada saya. Waktu itu saya tamat kelas 6 SD, jadi usia sekitar kurang lebih 12 tahun ya. Mau udah lulus SD nih,
cari SMP nih. Kalau di sana kan karena masih dulu masih susah gitu masuk ke SMP, itu kita harus nyari dulu gitu. Nah, palingan ada gitu SMP negeri di kecamatan, bukan di desa saya, tapi kita nyebrang lagi. Kalau nggak speedboat ya lewat perahu pompong kayak gitulah. Lumayan juga dari desa, dari kampung ke kecamatan itu 2 atau 3 jam bah. Jalur laut, darat? Laut, kan daratnya belum ada. Kemudian pada waktu pendaftaran anak sekolah tuh ke SMP, saya kebetulan banget sakit waktu itu. Sakit dan ditunda dong, pergi mendaftarnya ditunda sampai saya sehat. Kita pergi dari itu sama orang tua, sama bapak. Sampai di sana ya, mau mendaftar SMP ternyata sudah full, kuotanya udah full, karena memang semua dari daerah Siberut Utara rata-rata ke sana sekolah SMP-nya. Jadinya ya udah full. Ya udah saya pulang lagi gitu, tapi dengan pikiran yang saya nggak mau nganggur, saya tetap mau sekolah. Kalau nganggur tuh kayak pokoknya nggak ada pikiran nganggur gitu. Begitu kakak saya tahu kita udah sampai rumah nih, kakak saya tahu gitu nggak diterima pendaftaran karena kuotanya udah full. Nah, dia punya pikiran, nah kebetulan nih gitu, emang dia udah punya niat ngajak juga kali ya, tapi memang belum ada keberanian karena orang tuanya nggak bakal mudah lah gitu dikasih tahu tentang itu, tentang ngajak masuk Islam. Nah, dia berani menyampaikan, punya keberanian menyampaikan ke orang tua, gimana kalau adik di pesantren aja gitu. Iya, saya diajak pesantren. Dia ngobrol ke orang tua dulu nih gitu, di pesantren aja, karena dilihat dari kemandirian juga ya, saya kan belum mandiri untuk, kalau di Kristen itu kita sekolah di SMP-nya kan dari rumah jauh, nyebrang laut lagi kan. Nah, kalau nggak ngekos sendiri ya mungkin di asrama mereka ya. Nah, asramanya bukan kayak asrama kita, nggak yang muslim. Kalau asrama muslim kan terjaga, terus ada ya pokoknya rapih lah, ada guru yang mendampingi. Kalau di situ ya udah asrama anak-anak aja gitu, yang mendampingi nggak ada. Jadi terjaganya itu juga kurang, mungkin kemandiriannya juga nggak terlatih ya. Sedangkan waktu itu saya emang belum mandiri untuk ngurus diri sendiri. Akhirnya kakak saya memberikan saran itu gitu, gimana kalau di pesantren aja ngelanjutnya. Kristen? Enggak, udah masuk Islam. Jadi dia udah dari di pesantren, 3 tahun di pesantren ya, udah 3 tahun di pesantren. Dia lulus SMP, lulus SMP mau ke SMA, saya lulus SD gitu. Jadi dia liburan tuh lagi pulang. Terus ngasih saran gitu ke orang tua, pesantren aja, di pesantren tuh bagus gitu. Pendidikannya oke, terus kalau menjadikan anak mandiri, terus penjagaannya juga bagus, ada yang mendampingi di dalam asrama gitu. Apalagi kan aku dulu tuh sering sakit juga kan. Jadi kalau sakit kita nggak khawatir, ada yang ngurusin gitu. Kalau di pesantren ada temennya, ada gurunya gitu. Akhirnya orang tua berpikir deh tuh gitu, iya ya, diterima gitu sarannya. Nah, menyampaikan ke saya gitu. Awalnya saya nolak, nggak mau, apaan sih sih nggak mau gitu kan, otomatis kan masuk Islam dong kalau disuruh pesantren gitu, nggak mau. Kakak saya menyampaikan yang baik-baiknya tentang pesantren ya termasuk banyak temennya, terus di situ pendidikannya bagus, kamu terjaga gitu, segala macam disampaikan lah yang baik-baiknya. Akhirnya saya tertarik. Oke deh gitu, ikut deh tuh. Dia begitu setelah liburan dia kembali, saya ikut ke pesantren. Sampai di belum ke pesantrennya nih, kita di drop dulu di Padang ya, kan pesantrennya di Maninjau, jadi beda daerah gitu. Dulu di Padang itu emang ada asrama khusus anak mentawai. Jadi situ kalau ada anak-anak mualaf tuh di dropnya di situ. Udah di situ, saya di ospek di situ juga tuh dulu. Belum disyahadatkan belum. Terus kemudian setelah dari sana mungkin ada seminggu kali di situ ya, seminggu tuh drop. Akhirnya kita langsung ke pesantrennya kakak saya itu di Maninjau. Lalu
Enggak disyahadatkan juga, itu lama juga disyahadatkannya saya. Gimana? Keluarga kan tadi dari gereja banyak ya? Iya. Itu nggak ada penentangan gitu, maksudnya nggak dilarang? Kalau dari keluarga besar nggak ada, karena di keluarga kan bapak itu kayak tertua gitu loh. Jadi kayak nggak ada yang berani komen deh gitu. Mungkin kalau dalam hati mereka yang menolak, tapi nggak ada yang berani memberikan kritik gitu. Jadi apa keputusannya ya mereka ikut aja gitu. Karena yang dituakan. Kemudian kita dari pesantren. Nah, saya ternyata tuh cuma diantarkan doang sama kakak saya di sana. Diantarin, dia pulang lagi. Dia balik lagi ke Padang, ternyata dia pindah. Jadi saya cuma dititipin di pesantren doang, dia pindah dari pesantren ke sekolah umum di Padang. Jadi saya benar-benar nggak ada saudara kandung di situ, nggak ada kakak, cuman ada sepupu, ada banyak saudara yang sedaerah dari saya banyak. Itu. Terus yang seangkatan saya juga, yang kita sama-sama mu'alaf juga ada beberapa gitu. Emang niat pada mau masuk Islam juga yang lain tuh. Emang kalau di sana emang diajak sih. Nggak yang ujuk-ujuk datang sendiri, nggak. Biasanya diajak saudaranya atau kayak saya gitu, kakaknya gitu. Terus kemudian dari situ ya belajar seperti biasa. Kita diajarin sholat. Kalau di situ tuh udah ini ya, udah rapih cara mengajarkan mu'alaf ya. Jadi sebelum disyahadatkan itu, karena di situ kan sekolah formal ya, MTS, MA gitu. Jadi kakak-kakak yang udah kelas 6, kelas 5 gitu. Kalau di situ tingkatannya yang paling tinggi tuh kelas 6, kelas 5, bukan SD, tapi yang SMA-nya. Kakak-kakak yang udah SMA-nya itu ngajarin yang adik-adik baru, anak baru gitu, yang calon-calon mau disyahadatkan tuh, mereka yang ngajarin kita baca Iqra, terus kemudian ngajarin mentalaki hafalan gitu, segala macam bacaan sholat gitu juga. Nah, mereka yang ngajarin, satu kakak megang satu adik gitu. Nah, saya termasuk saya kebagian satu orang gitu, kakak pembimbing. Kemudian diajarkan bacaan sholat, terus diajarin Iqra. Kita makanya Iqra itu metodenya dulu. Diajarin bacaan sholat sampai saya seminggu alhamdulillah bacaan sholatnya udah hafal. Tapi awalnya saya bingung kalau sholat itu kita harus ngapain gitu kan. Selama ini saya tahu orang Islam tuh sholat, cuman kan ngelihat sekilas aja gitu, nggak mendetail tahu caranya gitu kan. Ya udah, kalau sholat jamaah, kalau di pesantren kan emang sholat jamaah, ya udah ngelihat kanan kiri dulu gitu, asal ngikutin gerakan aja gitu. Kalau masbuk ya udah nggak ada ya udah gitu, pokoknya ngikutin yang ada gitu. Masbuk ya sudah, lanjut aja gitu. Udah, setelah itu diajarkan sama kakak pembimbingnya. Seminggu saya bacaan sholat hafal, lalu Iqra-nya diajarin juga sampai Iqra 5, kayaknya saya itu sampai Iqra 5. Ada panggilan ada donatur nih yang dari Jakarta. Dia pengen ada anak dari pesantren yang mu'alaf, terus umurnya paling kecil gitu. Dikasih biaya, dibiayain gitu untuk menghafal Al-Quran gitu di daerah Citayam. Bogor masuknya ya kalau Citayam. Depok. Iya, Depok. Daerah Citayam. Dulu saya di pesantrennya itu di Al-Hikmah. Nah, kalau pusatnya kan di sini nih, Mampang. Terus waktu saya diajak ke sana, kita dipilih nih sama gurunya mungkin rapat kali ya, siapa ya. Ternyata saya terpilih deh, 3 orang kan. Ada 1 laki-laki, 2 perempuan, yang satunya sepupu saya perempuannya, terus sama saya bertiga. Dari itu saya dari kelas 1 di pesantren mau naik kelas 2 tuh langsung dikirim ke sini, ke Citayam itu. Belum disyahadatkan? Belum. Udah, kalau itu udah disyahadatkan, tapi ini langsung ke sana ya. Kalau sebelum syahadatnya nunggu 3 bulan. Jadi dari saya masuk pesantren itu sampai nunggu bulan Ramadan. Jadi dia nunggu momen. Nunggu bulan Ramadan, begitu bulan Ramadan ya udah semua pas bukber ya.
bukber kita ngundang masyarakat setempat, kemudian tokoh-tokoh di situlah gitu, tokoh masyarakat. Pas di bukber itu ada sekalian mensyahadatkan mualaf-mualaf yang di itu. Sendiri ya? Enggak. Ada dari kampung saya ada beberapa orang, dari daerah lain juga ada. Tapi rata-rata dari Mentawai semua. Ya, karena emang mualafnya paling banyak di situ. Berarti di pondok berapa lama di Mentawai sebelum pindah ke Depok? Di pesantren Yang di Mentawai? ya, bukan di Mentawai, di Maninjau. Oh ya, di Maninjau. Saya di situ waktu itu setahun mau naik kelas 2, dipilih deh tuh ke Citayam. Di situ saya menghafal baru Iqra 5, jadi belum nggak langsung menghafal tuh, masih di tahsin dulu sampai bisa baru hafalan. Nah, alhamdulillah selama setahun di situ dapat 5 juz. Ya, jadi dari juz 30 ke juz 26 dapat 5 juz. Akhirnya karena emang beasiswanya dapat setahun doang ya, dikasih setahun, kembali lagi ke pesantren. Jadi kembali lagi, jadi diambil untuk belajar aja. Setelah belajar udah cukup ininya, udah dikembali lagi ke pesantren. Nah, situ saya lanjut nyantri lagi sampai selesai gitu di pesantren yang sama. Kalau kakak saya dulu menceritakan kenapa saya sampai tertarik juga. Dulu tuh kakak saya menceritakan satu cerita ya, yang membuat saya itu kayak ngeri gitu. Dia menceritakan kalau orang di Islam itu bersih. Kalau dia azab kubur itu pasti kita ditanyakan di azab kubur gitu. Sedangkan orang Islam itu kalau apa-apa dia dibersihin, termasuk masalah di WC ya, kayak cebok gitu. Kalau nggak bersih itu di neraka kita bakal disiksa gitu, kayak menusukkan besi yang sangat panas gitu. Kalau di Islam karena kita udah bersih, segala macamnya diatur, insya Allah aman katanya gitu. Kalau kamu mau masuk Islam selamat gitu, kata kakak saya ya. Tapi kalau di Kristen kan kita tidak diajarkan aturan seperti itu gitu. Ya, nggak ada syariatnya. Jadinya kamu tinggal milih gitu. Kamu mau masuk neraka, mau masuk Islam. Nah, dengan pikiran polos saya, wah serem nih gitu. Oke, itu satu ketertarikan awalnya di situ. Bukan ketertarikan sih, tapi lebih ke saya mikirnya serem gitu. Jadi kayak masuk Islam selamat nih gitu. Udah, itu satu. Nah, begitu di pesantrennya, saya itu sebenarnya sebelum syahadat itu masih pelin-pelan loh. Masih, ya masa benaran sih saya masuk Islam gitu. Masih, bapak saya kan masih Kristen, terus teman-teman saya semuanya masih Kristen. Saya masih harus Islam sih gitu, masih kayak gitu udah pikirannya tuh. Terus karena di pesantren kan terus ya tiap hari itu diajarin tauhid juga termasuk, semuanya udah diajarin fikih. Nah, makin paham, saya makin ngerti. Ya akhirnya kuat sendiri ya selama 3 bulan nunggu syahadat itu saya kuat sendiri. Begitu syahadat alhamdulillah udah enggak kepikiran yang aneh-aneh gitu, disyahadatkan. Nah, salah satunya ketertarikan saya di situ itu yang membuat saya sangat yakin Islam itu bagus ya. Ya, kebersihan dari segala apapun itu kebersihan. Terus kemudian persaudaraannya mereka, orang Islam tuh benar-benar saling peduli kayak gitu kan, karena emang kita nuansanya di pesantren ya, kakak kelas saling benar-benar peduli gitu. Terus teman-teman yang sebaya kita gitu saling mengerti ke kita gitu. Jadi oh gini ya, indah gitu. Untuk kamu sebelumnya nggak saling peduli? Iya kan, di situ kan masyarakat ya. Ya kita punya teman yang teman masa kecil ya. Anak-anak kan kadang berantem, kadang gitu. Jadi aku belum ngerasain yang wah ternyata kasih sayang sebenarnya tuh kayak gini gitu. Kalau di orang tua ya normalnya anak ke orang tua gitu. Kalau ini kan yang persaudaraan saling, kita nggak kenal orang itu, kita ketemu di pesantren di tempat yang sama, tapi begitu kayak saudara gitu. Kita diperlakukannya dengan baik. Gurunya juga sama. Bimbingnya benar-benar ya, kita itu sampai mendapatkan sesuatu gitu, ilmu ya itu. Di Mentawai itu kan daerah pedalaman ya, maksudnya terisolir ini Iya. ya. Artinya ketika
Mbak Vivi waktu kecil Mbak If. juga. Oh ya Mbak If itu waktu kecil itu kan juga informasi nggak begitu banyak masuk kayak Iya. televisi ya, internet. Iya, paling nonton ya TV. Nah tadi kan sempat bilang nggak suka juga sama Islam. Iya, aku Nah nggak. itu dapat dari mana? Maksudnya ada doktrin kah atau Bukan informasi apa? bukan doktrin sih, karena kita kayak aku membandingkan dulu ya, membandingkan kalau di tempat saya itu kan yang sering terdengar dari orang Islamnya itu kayak azan, terus ngaji. Kalau sholat ya sholat, tapi cuman nggak semeriah kayak di Kristen gitu loh. Kalau di Kristen tuh kayak asik gitu loh. Gimana? Kalau dulu saya mikirnya ya, bukan sekarang. Kalau sekarang kan ternyata sesuatu yang saya bilang asik itu ternyata begini gitu. Nah, begitu yang asiknya dulu tuh saya seneng kayak di hari Minggu tuh kita sekolah Minggu tuh nyanyi-nyanyi gitu kan, asik kan gitu. Terus iya, anak-anak, terus setiap momen ada momen kita tuh dibagiin makanan gitu kan, dikasih permen, dikasih makan, ya namanya bocah ya kesenangannya itu dulu saya. Terus bertepuk tangan, sedangkan kan orang Islam kan kalau ibadahnya nggak ada tepuk tangan, apa asiknya sih gitu loh, cuman sholat doang malah diem, malah sepi banget gitu. Terus nggak, kalau emang sholat kan nggak mesti rame kan. Kalau di Kristen kan beribadahnya rame kan, ada nyanyian, ada ini kayak lebih. Terus di situ jamaahnya banyak karena emang mayoritas Kristen kan. Kalau aku masuk Islam berarti saudara aku sedikit gitu. Jadi aku tuh nggak pikir di luaran sana tuh orang Islam banyak banget loh gitu. Yang saya lihat tuh di kampung saya doang. Nah itu yang membuat saya, apa sih asiknya Islam, nggak tertarik, itu agama kok dikit banget orangnya gitu. Mikirnya dulu gitu. Dapat informasi negatif apa tentang Islam selain itu? Kalau orang nakut-nakutin kita ya orang tua. Kalau orang tua di sana ya nakut-nakutin kita itu sunat. Kamu kalau masuk Islam pasti kamu disunat. Nah, emang kamu mau kata itu? Ya, makanya yang laki-laki itu paling takut di situ. Kalau yang perempuan sih nggak terlalu ya. Tapi tetap informasi itu dikasih tahu. Kalau yang laki-laki takutnya tantangannya di situ paling takut. Nanti sahabatnya cerdas kan nanya nih, ini katanya anak kepala suku, anak kepala tokoh gereja, Iya. bisa ceritanya nggak supaya meyakinkan mereka runutannya tuh misalkan kepala sukunya seperti apa, Begitu. seperti apa gitu, Iya. dan budaya atau kebiasaan orang-orang Mentawai itu seperti apa? Ya, jadi emang bapak ya, orang tua saya itu dia salah satu pengurus di gereja di daerah saya, Protestan ya, Kristen Protestan. Bukan pendeta. Kalau pendetanya mah ada khusus. Kalau pendeta kan dia nggak langsung diangkat, dia jalur pendidikan kan. Ada pendidikan formal yang harus ditempuh. Kalau yang di situ tuh lebih kayak dipilih gitu, dari tokoh masyarakatnya dipilih yang untuk emang di gereja itu dia punya hak untuk khotbah gitu. Penatua? Hah? Penatua bukan? Penatua ya istilahnya ya. Ya gitu, pokoknya salah satu pengurusnya lah, pengurusnya di situ. Kemudian ya salah satu yang khotbahnya ya emang tugasnya kayak pendeta emang. Tugasnya kayak pendeta tapi bukan pendeta gitu. Berarti pengkhotbah? Iya, pengkhotbah. Terus yang termasuk yang nyanyi-nyanyiannya juga tuh pernah juga tuh mimpin kayak gituan. Terus pokoknya mereka juga ada level-levelnya, ada kan pengurus yang pemuda-pemudinya, terus ada yang pengurus jamaat keseluruhan. Bapak ya. Terus ada yang pengurus jamaat keseluruhan, ada bagian-bagiannya gitu. Jadi emang saya kalau dibilang taat ya orang tua sih, orang tua yang taat. Makanya kita tahu gitu kayak gimana Kristen tuh sebenarnya, kita tahu gitu. Karena emang di rumah taat semua gitu. Terus kemudian kalau di suku itu di gerejanya ya. Kalau di suku, karena di sana kan suku-suku ya, kalau saya termasuk sukunya namanya Siribere. Siribere. Nah, kalau di situ nama buah sih itu buahan itu, nama buah. Terus di keluarga itu, karena dari dulu kan kakek-kakek kita dong ketuanya gitu. Tapi karena beliau itu sudah nggak ada, akhirnya bapak dituakan di suku, dituakan. Dan mungkin kalau istilah di orang lebih atau enggak, lebih gampang dikenalnya itu ketua suku gitu. Karena emang paling dituakan di situ, di suku paling dituakan
gitu. Terus kebiasaan-kebiasaan waktu masih ikut agamanya orang tua dulu gitu ya, Kristen, kan ada makanan juga bebas, makan Iya. apa aja. Kalau Walaupun misalkan udah masuk pondok, kebiasaan-kebiasaan itu sulit nggak untuk berubah? tidak sih, kalau dulu sih, kalau masih Kristen emang ya udah yang babi kita makan, dan itu kan kalau orang Islam ngomongnya haram dong, haram. Nah, kita Enak. bukan enak ya, apa sih haram, kenapa haram gitu, makanan seenak ini kenapa haram gitu loh. Iya, iya. Nah, salah satu juga saya dulu ya waktu masih Kristen, salah satu yang wah, masuk Islam nggak bakal makan babi lagi gitu. Coba kan, maksudnya Enak ya padahal ya? ya waktu itu enak-enak aja sih. Ya cita rasanya sih anak kecil, tapi ya, menurut saya enak. Terus makan babi, dulu makan babi. Keluarga juga termasuk sekarang karena orang tua masih Kristen ya masih mengkonsumsi. Dulunya masih ada? Bapak ibu masih ada? Masih ada. Sampai sekarang masih ada, masih non. Ya itu masih tugas yang berat ya. Masih aktif di gereja? Aktif. Jadi beliau itu dari tahun berapa ya dipilihnya? Ya udah lama banget, sejak saya masih SD sampai sekarang masih ya, setiap periode dipilih lagi, terpilih lagi gitu kan. Setiap periode berapa tahun gitu, kayak pemilihan presiden gitu deh kali ya, per 5 tahun gitu. Apa nama gereja? Gereja Kristen Protestan Mentawai, Sirilogui nama kampungnya. Terus kemudian ya itu kalau kebiasaannya ya seperti kebiasaan masyarakat pada umumnya sebenarnya, tapi mungkin bedanya di makanan ya, itu tadi makanan. Terus kalau dulu kan kalau kayak Natal gitu ya emang meriah gitu. Terus yang menurut saya juga agak jahiliyah tuh, kalau di kampung saya itu kalau Natalan sama Tahun Baru masih benar-benar memeriahkan Natal Tahun Baru dengan cara ada panggung, terus mereka manggil artis-artis daerah gitu. Ya pokoknya sampai yang anak-anak mudanya tuh sampai ada yang mabuk-mabukan kayak gitu. Dan itu didukung sama warga setempat karena itu menurut mereka yang menghibur banget gitu. Budaya sampai sekarang itu masih, dan itu yang paling dicari-cari karena emang di agama mereka kan emang tidak ada larangan yang begitu. Ini ya jelas ya. Dari usia remaja masuk Islam, Ya. Lalu sekarang mulai jadi orang dewasa. Alhamdulillah. Itu bisa mengenal Islam secara kapan tuh di waktu kapan? Kan tentu kan dulu mungkin ya masuk Islam aja. Iya. Nah, sekarang kan alhamdulillah udah memahami. Iya betul. Ada juga yang Muslim tapi gak pakai kerudung kan Iya, ada. iya. Nah, itu mengenal Islam secara kapannya itu kapan? Awalnya kan di pesantren, karena memang di pesantren diwajibkan harus pakai baju panjang ya. Rok, harus pakai rok, terus harus pakai baju panjang dan kerudung gitu. Dan kemudian dari kebiasaan itulah ya, kebiasaan berpakaian seperti itu, saya 6 tahun kan waktu itu di pendidikan pesantrennya 6 tahun, tidak lepas, maksudnya pakaiannya seperti itu terus gitu. Akhirnya dari kebiasaan itu saya pakai terus. Kemudian setelah tamat SMA, saya ke Jakarta. Awalnya memang niat pengen kuliah di Jakarta gitu, ternyata di tahun pertama saya nggak langsung kuliah, malah tertarik di rumah tahfiz, melanjutkan hafalan, karena kan dulu saya pernah menghafal yang dulu tuh ya. Nah udah banyak yang hilang kan, nah pengen saya kembalikan lagi tuh hafalannya gitu. Dan alhamdulillah terkabul itu. Saya sempat di rumah tahfiz dulu hafalan sebelum kuliah nih ya, setahun sebelum kuliah hafalan di rumah tahfiz, malah 2 tahun di rumah tahfiznya sampai wisuda ya. Dapat hafalan di situ lumayan, alhamdulillah banyak. Terus setelah itu baru saya kuliah gitu. Nah saya mendapatkan, maksudnya bisa seperti ini gitu pakainya, udah alhamdulillah rapi. Ya itu dari tahapan-tahapan pendidikan itu, dari SMA, dari pesantren udah dibentuk
harus berpakaian seperti ini. Terus emang bukan pakaiannya saja, di situ juga kita diajarkan banyak hal ya, termasuk yang kecil-kecilnya wudu, adab gitu. Terus kemudian dari hadis, dari fikih, dari tauhid, dari sirah, semuanya iya. Tapi emang pemahaman kita ya pemahaman anak SMA, anak sekolah gitu. Saya menguatkan pemahaman itu lagi, kan ternyata dapat mata kuliah sama gitu. Kebetulan saya melanjutkan kuliahnya di Muhammad Nasir ya, punyanya Dewan Dakwah yang ada di Jakarta Timur. Saya melanjutkan di situ. Emang ketika itu emang udah bisa berpikir sendiri ya. Memilih kuliah di situ bukan semata-mata karena gratis. Di situ kan memang beasiswa ya. Tapi karena tantangan saya ke depan itu bakal menghadapi orang tua yang masih non, terus masyarakat yang seperti di daerah saya gitu masih rata-rata masih non semua. Saya harus menguatkan pengetahuan Islam saya gitu. Kalau cuman tidak banyak pengetahuan ya gimana mau ngajak orang gitu, ilmunya kurang gitu. Dah di Muhammad Nasir alhamdulillah semuanya diajarkan tentang itu, yang apa yang saya cari dapat gitu. Ya di situ dapat kuat deh alhamdulillah gitu. Dari keluarga yang taat terhadap di gereja ya, ketika Mbak If itu mendapatkan informasi-informasi yang tidak baik tentang Islam, teroris lah gitu ya, yang orang korupsi banyak Islam lah, maling dan lain sebagainya, paling banyak korupsi teroris lah, itu bagaimana menjelaskan ke saudara-saudaranya yang masih Muslim? Tidak ada yang protes tentang itu sih. Lebih kalau di sana tuh lebih kayak ke kerudung, kayak pakai kerudung. Iya, kayak pakai kerudung tuh kayak mereka dulu. Kalau sekarang mereka udah biasa. Kalau dulu tuh mereka nggak seneng banget kalau ngelihat kita pakai kerudung. Jadi kayak di jasnya itu kita tuh sombong, tidak mengikuti kebiasaan. Di sana kan emang nggak pakai kerudung ya orang-orang ya, karena memang bukan orang Islam gitu. Mentang-mentang udah Islam, sombong sekarang penampilannya pakai kerudung terus gitu, nggak pernah mau buka kerudung lagi gitu. Jangan sampai-sampai tuh kita di gini loh, jangan-jangan nggak mau buka kerudung, kutunya banyak, sampai kayak gitu loh, maksudnya ya Allah segitunya gitu. Emang sih mereka emang nggak tahu ya apa artinya gitu. Cuman ya aku ngejelasin ya itu kenapa pakai kerudung karena begini-begini gitu doang. Pemahaman pakai kerudungnya, apa yang mereka protes. Kalau yang masalah kayak ke terorisnya itu enggak sih, mereka mungkin memang belum dapat informasi itu juga kali karena di daerah kan. Yang masuk Islam berarti baik. Saya kakak saya yang di atas saya kan 6 bersaudara ya, perempuan semua. Yang anak pertama udah nikah sama orang Kristen, udah berkeluarga ya, masih Kristen. Terus yang kedua yang ngajak saya itu kakak kedua. Saya nomor 3. Saya nomor 3 karena diajak beliau ya. Terus kemudian adik saya yang nomor 4 udah Islam juga alhamdulillah, dia pernikahan tapi. Jadi si suaminya tuh udah orang Islam, begitu nikah masuk Islam. Terus adik saya nomor 5 udah nikah juga di Surabaya, belum Islam. Terus yang terakhir kerja di Padang, belum Islam juga. Komunikasi antara sama keluarga gimana? Alhamdulillah harmonis. Terus, menyikapi nanti hari besar itu kayak Natal gitu. Iya. Kalau itu ya kita pernah pulang ya, pernah bareng di rumah yang karena memang kumpulnya maksudnya orang tua tuh ada acara momen itu di hari Natal dan Tahun Baru, ya kita sempatkan untuk pulang di hari itu, di momen itu. Kalau Lebaran kan sebenarnya kan libur yang paling lama tuh kita Lebaran ya. Tapi gitu pulang kayak di rumah tuh kayak gak ada apa-apaan gitu, kayak garing gitu di rumah. Terus kemudian kita sempatkan dah itu di momen Tahun Baru kita pulang, kakak saya juga pulang. Mereka juga di Mentawai ya, kakak saya tuh pada di Mentawai, tapinya di kabupatennya. Jadi dari rumah, dari tempat saya ke kabupaten itu 5 jam kapal antar pulau. Jadi kalau ada momen kayak Tahun Baru, Natal gitu ya pulang semua. Mereka juga biarpun di Mentawai ketemu orang tua nggak tiap hari, sama aja juga ngerantau di tempat lain. Ya udah kita pulang di rumah itu ya gitu deh keadaannya, karena mereka masih mengkonsumsi itu ya, wajan tuh dipisah. Jadi si mama saya memasak itu
2B-nya kakak saya, karena kakak saya udah paham ya. Kalau di rumah kakak saya yang nomor 2 itu yang rajin masak ya, dia pisahkan ininya, wajannya. Jadi dia masak. Kalau mereka menunya itu biasa kita menunya ayam, gitu. Kalau nggak ayam ikan, gitu. Itu deh kakak saya ngolah. Kalau yang itu ibu, gitu. Itu dari segi lauknya. Kalau makanan ya sama, tapi mungkin pas makannya pisah tempat, atau dua kali sip makan, mereka dulu atau kita dulu, gitu. Di Mentawai itu, dari Mentawai itu sebenarnya banyak juga yang masuk Islam ya? Banyak. Banyak. Itu pernah ada ini nggak sih, ada asosiasi, ada perkumpulan para muslim di Mentawai atau mualaf Mentawai itu ada? Sejauh ini sih saya belum, tapi kalau grup ada ya. Kalau grup ada. Muslim Mentawai? Saya ngikutin. Terus tapi pembahasan yang kita harus begini begitu belum ada gitu. Terus grupnya juga saya baru nggak dari lama gitu ngikutinnya, baru-baru. Terus iya gitu doang. Cuma kalau orang Islamnya ya rata-rata masuk Islamnya diajak sih, dari mungkin si ini udah tahu Islam itu begini diajak. Mungkin kan nggak mau juga lah keluarganya bakal seperti itu, dan sampai akhir hayat kan resikonya kita tahu sendiri gitu. Sebelum kita tutup nih, ada yang mau disampaikan nggak, kisah yang belum diceritakan atau apa itu? Jadi saya dulu waktu menghafal ya, tantangan tersendiri waktu dulu saya menghafal Al-Quran itu sering nangis. Saya sering nangis. Menemukan ayat-ayat yang siksaan. Jadi saya benar-benar sedih kalau nemuin, kayak langsung kebayang orang tua saya tuh lagi disiksa gitu. Jadi kan ada ayat siksaan kan, kayak orang kafir itu bakal masuk neraka gitu. Terus mereka tuh ada tipu daya gitu, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu kan. Banyak, saya kan kalau menghafal itu saya baca artinya itu biar paham, biar mudah hafalan masuknya ke otak. Jadi saya baca artinya itu sih sebenarnya yang mengganggu saya sehingga buyar lagi hafalannya, nangis dulu kalau menemukan ayat siksaan gitu, nangis luar biasa lah. Maksudnya hati saya langsung ya Allah, gini amat gitu, kayak ngelamun dulu gitu. Itu satu tantangannya di situ, sering sedih pas lagi hafalan itu dulu. Terus kemudian kalau sekarang ya tantangannya sampai sekarang itu masih memikirkan gimana caranya untuk ngajak orang tua supaya Islam gitu. Karena dari dulu sebelumnya juga udah ada usaha gitu. Dari saya sekolah juga ada usaha gitu. Pernah ngajak juga, malah saya dibalikin kata-kata gitu. Saya pernah ngajak dengan sepupu saya yang laki-laki. Ayo Pak gitu. Bapak mau nggak masuk Islam gitu, ikut kita. Gitu. Ya kayak gitu. Terus dia dibalik, saya diajak anak kecil, berarti saya nanti diajarkan seperti anak kecil dia gitu. Ya, saya kan bakal diajarin kitabnya kalian gitu. Itu kan saya belum bisa, pasti saya diajarin gitu. Pasti nanti kayak anak kecil. Pokoknya ya mungkin dia gengsi ya, lebih ke gengsinya. Terus kalau tantangan ke orang tuanya sendiri, orang tua saya juga sering banget itu dapat omongan, dapat pertanyaan, aneh ya, ini satu bapak nih aneh gitu, kenapa dia seorang yang berpengaruh di gereja tapi anak-anaknya malah banyak yang Islam gitu, dan dibolehkan, dan dia tidak ada masih oke aja gitu, malah kayak gitu. Itu sering banget ya jadi pertanyaan pada masyarakatnya gitu, pada jemaat Kristennya. Kenapa, sampai pendeta juga pernah ada yang nanya ke bapak ya pas suatu momen rapat mereka, ditanya kenapa kok bapak bisa ya ada anaknya yang muslim kayak gitu. Terus kata bapak saya, pilihan masing-masing gitu. Pilihan masing-masing, mereka meyakini itu ya silakan, yang penting anak-anak saya semuanya beribadah. Jadi bapak tuh prinsipnya kita megang satu agama harus taat, kalau nggak taat diajak lagi Kristen. Iya, karena kalau di agama dia ya kita harus taat gitu. Jadi prinsip dia, kalau kamu juga udah memilih Islam ya harus taat sama Islam gitu. Dan dia salah satunya juga yang nggak mudah diajak tuh, dia ngelihat teman-teman saya yang sepantaran waktu dulu saya masuk Islam, mereka tuh kan murtad lagi
Ya begitu, emang nggak ngelanjut sekolah sampai selesai sih. Dulu di pesantren, nah mereka begitu keluar dari pesantren gitu, nggak sampai selesai. Terus sekolah di luar, kayak di SMK biasa gitu ya, mungkin taman SMA nggak ngelanjut kuliah, pulang ke kampung. Akhirnya ya pergaulan terpengaruh sama pergaulan dan dapat pacaran sama orang Kristen dan menikah sama orang Kristen, ya udah masuk Kristen lagi gitu. Makanya salah satu alasan bapak saya, kata kamu agama kamu paling benar, nah kok mereka gampang banget diajak Kristen. Nah mereka balik lagi ke Kristen, kenapa? Berarti kan tidak ada yang bisa dipegang agama siapa yang paling benar gitu. Iya kata bapak saya. Akhirnya mana ya? Ya udah saya di situ ini dulu gitu. Ya udah oke. Cari cara lain gitu. Ya, kalau doa ya insya Allah mendoakan terus ya. Baik sahabat cerdas dimanapun berada, baik untuk teman-teman yang muslim ya, alhamdulillah teman-teman semuanya udah muslim, bersyukur gitu jadi dilahirkan dari keluarga muslim ya. Pegang taat dan beribadah setulus mungkin kepada Allah, yakin kepada Allah bahwasanya Allah itu Maha Penolong. Dan teman-teman sangat rugi kalau seandainya menyia-nyiakan agama Islam, karena banyak dari teman-teman mu'alaf itu lebih taat loh gitu. Dan banyak juga dari Islam yang saya lihat sekarang tuh bukan Islam cuman KTP doang gitu, Islam KTP tapi sholat mah ya udah lalu gitu, sholat nggak sholat, terus ya paling setahun sekali ya pas Idul Fitri doang gitu. Ya ada yang kayak gitu juga gitu, maksudnya kita dilahirkan dari agama Islam, orang ini loh bersusah payah loh masuk Islam gitu sampai ada. Kalau saya alhamdulillah tidak begitu bahaya lah setelah masuk Islamnya, nggak banyak tantangannya yang tidak terlalu bahaya gitu. Ada yang sampai disiksa gitu demi masuk Islam. Nah orang Islamnya sendiri yang malah nggak semangat gitu untuk menjalani agama, padahal itu bukan suruhan manusia loh gitu, antara kita ke Allah gitu. Nah, ya yakinlah gitu bahwasanya kita itu nanti ada hisab. Kalau teman-teman udah megang syahadat alhamdulillah, tapi kan kita nggak tahu siksanya kayak gimana. Ya termasuk saya ya, bukan teman-teman muslim semuanya, saya juga termasuk gitu. Kita pasti semuanya bakal dihisab. Kemudian yang teman-teman yang non muslim yang nonton ya, kalau saya boleh saran, dan sebenarnya untuk membeli agama itu ya Islam, karena tidak ada agama, ya memang ini menurut Al-Quran, kitab sucinya orang Islam ya, tapi ini kebenaran dari Allah. Tidak ada agama selain agama Islam, dan barang siapa yang membeli agama selain agama Islam itu termasuk orang-orang yang merugi gitu. Itu dalam Al-Quran kita, tapi ini kebenaran. Teman-teman yang non muslim ya terserah, mau menghujat silakan, tapi kalau semoga teman-teman mendapatkan hidayah Islam, beriman dan bersyahadat atas nama Allah dan Rasul Muhammad SAW. Karena kebenaran itu insya Allah semuanya ada di Islam gitu, dan tidak akan merugi. Kalaupun nanti ada perdebatan pendeta ini pendeta itu, boleh mereka menjelekkan Islam, boleh mereka menjelekkan Al-Quran, tapi kalau kita bahas kitab suci dia, kitab suci orang Kristen, kita juga bakal menemukan kekurangan. Kalau di Al-Quran ya menurut saya mereka cuma memojokkan, bukan dari kekurangan Al-Quran itu, memojokkan untuk mencari kesalahannya orang Islam, kesalahannya dari Islam, dari Al-Quran gitu. Tapi kalau di Kristen fakta ada di kitab Injil yang memang benar-benar menurut saya pernah menemukan di Kidung Agung itu pembahasannya kurang enak ya, kayak lebih porno gitu di Injil Kidung Agung. Waktu itu juga dulu saya pernah membahas waktu ikut pelatihan kristologi sama almarhum Ustadz Muko Ginta ya, pernah dibahas itu. Nah, itu sebelum beliau membahas itu di Kristen dulu pernah saya menemukan itu, baca itu emang ada gitu. Maksudnya kan selama ini yang kayak domba-domba kita ini kan dianggapnya domba-domba tersesat ya. Nah itu kan yang
menurut mereka yang benarnya, tapi dia kan nggak tahu, nggak mengorek yang tidak benarnya itu nggak disampaikan. Kalau disampaikan ke khalayak umum, ya jangan kata orang lain, dia yang menyampaikan juga bisa memilih Islam gara-gara itu. Gitu. Tuh, semoga teman-teman yang masih non-muslim dari agama apapun mendapatkan hidayah iman dan Islam ya. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.